Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perencanaan pengendalian proyek. Definisi, karakteristik, dan siklus proyek konstruksi. Definisi proyek konstruksi. Santosa 2008, proyek didefinisikan sebagai suatu rangkaian aktivitas unik yang saling terkait untuk mencapai suatu hasil tertentu dan dilakukan dalam periode waktu tertentu pula. Proyek konstruksi spesifik atau unik maksudnya tidak berulang, learning prosesnya terbatas. Maksud tidak berulang, walaupun jenis bangunan atau infrastrukturnya sama, waktu dan kondisi lingkungan termasuk sosial pasti berbeda. Maksud dari learning proses terbatas adalah selalu menghadapi hal baru, tetapi waktunya terbatas sampai proyek itu harus selesai. Perencanaan dan pengendalian sangat penting. Kecenderungan perkembangan proyek konstruksi sekarang, yang pertama, proyek konstruksi semakin lama semakin besar dan kompleks. Yang kedua, proyek konstruksi identik dengan pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, kebutuhan pembangunan infrastruktur semakin mendesak, perlu kecepatan. Untuk mendorong perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan minimal kualitas hidup, pemerataan pembangunan. Sementara resources-nya terbatas. Power-nya, metodenya, money-nya, material, mission, time, and information. Sehingga perlu manajemen atau perencanaan dan pengendalian dari penyusunan konsep sampai dengan penyelesaian proyek. Sekarang kita akan mempelajari karakteristik proyek konstruksi. Yang pertama, jenis proyek konstruksi ada dua, bangunan gedung dan kantor, pabrik, restoran. Sedangkan bangunan sipil, salah satunya contohnya bendungan, jembatan, jalan, dan lain-lain. Yang kedua, tujuan pengendalian proyek konstruksi itu umumnya ada tiga objeknya, yaitu waktu, biaya, dan mutu. Yang ketiga, karakteristik proyek konstruksi adalah proyeknya dikendalikan oleh seorang project manager. Makna pengendalian adalah informasi, kontrol, pengambilan keputusan, itu semua ada di project manager. Dan perlu ada sistem, organisasinya, administrasinya, engineering, dan lain-lain. Subsistemnya dari karakteristik proyek konstruksi adalah cost, schedule, dan kontrol. Jadi, pembiayaan yang sudah dijadwalkan harus tetap dikontrol, jangan melewati dari budget. Financial and accounting. Finansial adalah budget pembiayaannya dari sudah ada atau tidak, dan account-nya jelas. Personil, komunikasinya, dan marketingnya. Yang kelima, karakteristik proyek konstruksi adalah kompleksitas proyeknya meningkat, bukan saja teknik. Semakin maju teknik, semakin berkembang, maka material baru ditemukan. Lalu semakin besar multi-site-nya, semakin kompleks juga, maka dibutuhkan multi-spesialisasi. Contohnya intelligent building, atau dia hanya bagian subkonnya, bagian fondasi sajakah, benar-benar finishing sajakah, atau benar-benar struktur saja. Tidak bisa semua hanya satu kontraktor bisa mengerjakan. Kompleksitas proyek meningkat ini adalah juga tuntutan dari kepuasan stakeholders. Contohnya masyarakat lingkungannya, dampak dari bangunan yang kita bangun, dampak lingkungannya seperti apa, kultural dari daerahnya, ekonominya, daya saing produksi nasional bagaimana, pendapat pabriknya, hasil dari proyek konstruksinya
apakah bagus respon publiknya, persyaratan standar lokal fisik lingkungan, sosial, budaya, lalu isu berupa pengembangan infrastruktur lainnya. Sekarang kita akan mempelajari siklus proyek konstruksi. Yang pertama, proyek besar tidak langsung dibangun, pasti ada tahapan. Yang kedua, mulai dengan adanya kebutuhan, perencanaan, masuk pelaksanaan, lalu pemanfaatan dan demolisi. Yang ketiga, pre-fundnya, jadi pembiayaan sebelum proyek itu berlangsung dan selama pelaksanaan proyek konstruksi atau post-fundnya. Yang keempat, kebutuhan dan penggunaan sumber daya antara tahapan itu berbeda-beda. Yang kelima, durasi kegiatan tidak dapat dipastikan. Maksudnya perencanaan yang baik akan mempercepat pelaksanaan dan menghemat biaya. Eksekusi dan finish lebih pasti karena ada informasi statistiknya. Konsep atau mengimajinasi dan develop atau pengembangan tergantung objeknya. Ini adalah diagram project life cycle atau the diagram of the project life cycle ya. Project awal sampai project komplit selesai, tergantung dari effort resource-nya seperti apa. Kita ada dua bidang, ada planning, masa planning dan masa eksekusi. Masa planning itu ada konsep dan feasibility. Ini yang masuk dalam ide apa yang akan dikerjakan. Dalam pelaksanaan konsep, masa konsep, resource-nya itu tidak banyak. Setelah konsep oke, masuk ke feasibility juga tidak terlalu banyak. Setelah akan masuk planning atau perwujudan dari konsep itu, tidaklah juga masa engineering. Masa engineering dan masa planning itu akan terjadi final funding approval. Nah, sudah akan resource-nya akan semakin banyak. Pada saat engineering dibutuhkan pembangunan itu seperti apa, resource utilization semakin banyak effortnya. Orang bagian geoteknik, teknik tanahnya, strukturnya, orang itu ceknya seperti apa. Cycle engineering berjalan, planning sudah siap untuk pembangunan, akan mengikuti turun level resource-nya ya. Akan masuk mulai konstruksi. Masuk ke proses procurement atau pengadaan. Dan itu sambil jalan konstruksi. Ini akan dibutuhkan sampai ending konstruksi. Peak dari resource utilization juga semakin banyak untuk konstruksi. Masa konstruksi inilah yang resource-nya dibutuhkan terbanyak. Masa peak hour-nya kalau dalam jam ini masa tersibuknya. Konstruksinya sudah hampir selesai, resource-nya juga ikut menurun, komponen sudah jalan di pertengahan konstruksi ya. Karena masih tetap berjalan walaupun konstruksi sudah selesai dan dinyatakan proyek tersebut komplit. Sekarang kita masuk ke project management. Project management itu apa sih? Mempelajari apa sih? Yang pertama, cara mengelola sumber daya guna mencapai tujuan dengan batasan waktu, biaya, dan semua pihak yang terlibat, stakeholders-nya. Yang ketiga, project management itu saya menerapkan sistem dan teknik manajemen yang mengendalikan sumber daya untuk mencapai tujuan proyek. Keempat, kompleksitas project management itu apa sih? Akan tergantung pada kompleksitas konstruksi atau kondisi lingkungan yang dihadapi. Misalnya proyek sederhana, proyek migas yang
medan yang daerah dengan kendala yaitu area sempit atau perkotaan. 5. Model project management itu seperti apa? Fungsinya mengendalikan sumber daya. Prosesnya dari planning, organizing, executing, monitoring, controlling. Yang ketiga dari model project itu adalah tahapan projectnya. Dia tidak bisa plan bertahap. Maksudnya tahapan project ini. Yang keenam, project management itu perlu atau enggak sih dalam setiap project? Karena project management itu harus memberikan nilai tambah. Dan yang kedua, dengan menggunakan project management ada biaya yang harus dikeluarkan 1-3% dari nilai proyek. Kita perlu pelajari kenapa project management itu perlu. Dengan manajemen tradisional atau tradisional manajemen pada perusahaan produksi. Perusahaan produksi itu kenapa? Karena biasa kegiatan organisasinya contohnya keuangan, perusahaan produksi, perusahaan engineering, pemasaran, administrasi, dan lainnya. Kegiatan organisasinya bersifat rutin. Program dan anggaran sudah disusun, sudah terencana. Basis evaluasinya pengembalian modal dan growth pertumbuhannya bagaimana. Yang keempat, personal objektif sering mempengaruhi corporate objektif. Jadi bagaimana koordinasi vertikalnya lancar, akuntabilitasnya dibangun vertikal. Tapi koordinasi horizontalnya sering kurang baik, tapi tidak terasa karena program kerja bersifat rutin. Kenapa juga project management itu perlu? Yang kedua, project dengan objektif tertentu, dengan yang project yang tidak bersifat rutin dan perlu koordinasi horizontal antar fungsional yang lebih intensif. Yang terakhir, project management diperlukan terutama jika ada project yang kompleks, kendala yang tinggi, sumber daya, lingkungan, medan project yang sulit. Yang keempat, jika departemen yang terlibat jumlahnya banyak, maka perlu integrasi atau koordinasi. Yang terakhir, jika faktor luar banyak dan harus diperhatikan, maka perlu project manager perlu dipergunakan. Cukup sekian materi pertemuan pertama mata kuliah dan proyek hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.